Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Himawari Tarot. Jadi dalam video kali ini kita akan melakukan reading untuk melihat seseorang yang berpotensi datang kepada teman-teman Pisces pada bulan April. Ya, juga kembali saya mengingatkan bahwa ini adalah general reading, mungkin gak bakalan resonate kepada seluruh Pisces di luar sana. Dan juga Pisces, seseorang yang akan datang ini bisa jadi juga orang yang telah kamu ketemui sebelumnya, ya. Dia datang kembali atau juga bisa jadi orang yang baru. Jadi teman-teman Pisces, lihat indikasi yang diberikan oleh kartu ini, sesuaikan dengan orang-orang yang Pisces temui atau orang yang telah Pisces kenal, begitu ya. Jika sudah jelas, langsung saja kita shuffle kartu ini. Oke. Dan 3 kartu dari bottom of the deck. Oke. Oke Pisces, jadi seseorang yang datang ataupun berpotensi datang kepada dirimu memiliki energi utama The Crossroad. Kartu ini bisa berarti tentang dia sedang dilanda dalam berbagai pilihan, beberapa pilihan. Artinya dia masih bingung nih. Dan bingungnya terkait dengan apa? Ada satu hal dia terkait tentang impiannya. Satu hal lagi dia terkait tentang kehidupan sosialnya. Mungkin bisa jadi jika dia mengejar keinginannya, impiannya, mungkin akan berdampak dengan kehidupan sosialnya. Seperti itu ya. Mungkin contoh, dia mungkin menyukai memasak, tetapi di dalam kehidupan sosialnya ataupun di dalam keluarganya, abang dan adiknya semua berjurusan ataupun mengambil profesi dokter gitu ya. Jadi dia masih bingung nih mau mengarah pilih yang mana, mengikuti impiannya atau mengikuti kehidupan sosialnya. Maksudnya di sini tentu keluarga dokter pasti akan terkenal dengan keluarga dokter. Contohnya kakaknya dokter, anaknya dokter, papanya dokter, tapi kenapa adiknya malah jadi koki ya? Itu contoh seperti itu ya teman-teman. Tetapi saran saya ikuti keinginan kita. Ya, dikarenakan passion kita itu berbeda-beda. Ya, tidak bisa disamaratakan, disamaratakan. Sesuaikan aja, ya. Setelah itu, mari kita lihat, dia ini juga mencoba untuk bergerak ke depan, melakukan perubahan, transisi. Bisa jadi transisi ini terkait ya tadi tentang impian dan kehidupan sosialnya ya. Dia mencoba hal yang ini, mencoba ya mengejar yang ini, dia masih mencoba-coba seperti itu. Dan juga ada gambaran dia adalah seseorang yang dimana ini punya unek-unek, ingin menyampaikan unek-unek tersebut. Terkait apa? Terkait kan dengan kehidupan sosialnya ini. Bisa jadi dia sedang bekerja, contohnya ya, sedang dalam pekerjaan, tetapi dia ingin mengejar impiannya. Begitu. Dia ingin bercerita tentang hal itu. Akhirnya apa? Akhirnya di sini impiannya stuck, sangkut. Jalan di tempat, tidak bergerak. Gitu ya. Dikarenakan mungkin dia jika sesuatu hal dia memegang sesuatu, contohnya pekerjaan ini tidak memungkinkan kita untuk mengambil ini, begitu ya. Akhirnya apa? Dia hanya impiannya hanya dikenangnya saja di dalam pikirannya masih. Tetapi ada gambarannya di sini, dia itu masih mencoba untuk berusaha mencapai impiannya, keinginannya, ya. Dia masih setia untuk hal itu. Dan juga ada gambaran dia ini masih dalam proses perkembangan. Mungkin dia masih mencari pemantapan ilmu untuk mencapai impiannya ataupun hal lain di sini. Tetapi dia masih dalam kondisi yang stuck, ya. Setelah itu the bottom of the deck ini mengatakan apa? Pertama ada kartu demise. Demise ini bisa mengartikan tentang kekhawatiran. Ya, ada juga merasa terbebani di sini. Mungkin seperti saya contohkan yang pertama tadi, ini hanya sekedar contoh ya teman-teman, bisa disesuaikan. Ini juga gambarannya intinya sama. Dan seperti tadi dia beban, memiliki kewajiban seperti macam kewajiban bahwa dia harus mengikuti jejak-jejak abang dan kakak-kakaknya. Begitu contohnya seperti itu. Tetapi dia khawatir begini.
sedangkan passionnya itu di bidang yang lain. Akhirnya apa? Akhirnya dia merasa di sini sendiri, sepi, begitu ya, karena dia tidak ada teman untuk bercerita yang satu passion. Mungkin bisa jadi seperti itu gambarannya. Jadi Pisces, seseorang yang akan datang kepada kamu ini mungkin akan ada meminta beberapa saran dari kamu ya terkait tentang permasalahan ini jika kalian sudah kenal ataupun memutuskan untuk berteman gitu ya. Kita lihat saran yang diberikan buat si dia Pisces ya, untuk si seseorang yang akan datang kepada kamu. Ya, ada sesuatu yang kurang di dalam hidupnya katanya. Ya, yang membuat ini tidak bisa 100% bahagia. Ya, seperti tadi mungkin karena tidak bekerja di sesuai passionnya, dia merasakan ada yang kurang begitu. Mari kita tarik satu kartu lagi. Kartu ini mengatakan apa? Jangan mencoba untuk seperti mengikuti kata-kata orang katanya di sini. Terlalu memikirkan kata orang. Ya, mungkin dia juga ini mudah down terhadap perkataan orang, seperti kamu nggak akan bisa nih ketika kalau kamu ngambil ini, kita langsung down gitu. Tidak boleh, kita harus percaya dengan diri dan kita. Dan tetapi yang terpenting teman-teman juga harus melihat kapabilitas diri kita, apakah kita memang sesuai cocok untuk hal itu atau enggaknya gitu ya teman-teman. Itu hal yang penting. Satu lagi kartu ini mengatakan apa? Hati-hati terhadap seperti ditusuk dari belakang. Terkadang ada memang orang-orang yang ingin menjebak kita, entah itu rekan kerja kita yang sekarang ataupun hal lainnya yang mencoba untuk menjatuhkan kita, tidak ingin kita berkembang begitu ya. Oke Pisces, mari kita tarik 5 kartu untuk seseorang yang akan datang kepadamu. Ya, saran yang ini dikatakan kepada kamu Pisces ataupun dibacakan kepada kamu Pisces untuk apa? Untuk agar kamu mungkin bisa tahu bagaimana cara menghadapi dia, begitu ya. Oke, mari kita tarik 5 kartu dari Black Oracle untuk melihat bagaimana sih kisah dia gitu ya, ataupun apa sih yang ingin disampaikan kartu ini. Oke. Kartu ini mengatakan apa? Pertama itu ada kartu The Grim Reaper. Kartu ini mengatakan tentang kamu tuh harus berkembang dan harus terjadi perubahan di dalam hidup kamu katanya. Jika kamu memang memutuskan untuk mengikuti hal ini, ikuti katanya. Fokus pada hal itu. Jika kamu ingin mengejar yang itu, fokus untuk mengejar hal itu katanya. Setelah itu ada nanti akan terjadi perubahan yang tiba-tiba. Ya, ada terjadi perubahan tiba-tiba yang secara cepat ketika kamu telah menetapkan pilihan kamu. Begitu ya. Ini gambaran dia nih, Pisces. Mungkin jika Pisces memiliki sahabat atau teman seperti ini, bisa Pisces ceritakan kepada dia. Memang akan banyak pilihan, tetapi harus dimantapkan pilihan. Yang penting itu kita harus komunikasi mana tahu dengan teman, sahabat, seseorang yang mungkin kita dekat begitu ya, menanyakan saran atau apa. Tapi ingat, jangan terburu-buru kartu ini katakan. Kamu harus gunakan waktu kamu untuk berpikir di sini. Begitu pula dengan Pisces. Bertemu dengan dia, mungkin awalnya dia terlihat sedikit nyeleneh dikarenakan dia capek, lelah begitu ya, karena banyak pikiran. Tetapi sesungguhnya dia ini orang yang mungkin bisa katakan punya ambisi yang kuat. Baik ya. Dari Pisces, jika kamu tertarik untuk berteman atau bahkan ada potensi untuk dia menjadi pasangan kamu, mungkin kamu bisa membantu dia untuk melewati masalah ini dengan cara apa? Ketika dia bercerita kepada kamu berikan masukan ya. Dan juga ada beberapa gambaran ataupun cara yang telah diberikan oleh kartu ini bisa jadi opsi untuk Pisces. Ya, gitu ya. Jadi intinya Pisces, pilihan akhir ada di tangan kamu. Kamu ingin tidak untuk mengenal dia ataupun hanya sekedar tahu saja, itu nggak apa-apa. Ataupun ingin membantu dia, itu juga nggak apa-apa. Intinya dia adalah seseorang yang berpotensi datang kepada kamu di bulan April. Gitu ya Pisces. Saya harap ada energi teman-teman Pisces yang terbaca. Dan seseorang yang akan datang tersebut terbaca di sini energinya. Menjadikan bacaan ini bacaan bermanfaat buat Pisces, buat reader, buat dia, buat teman-teman semua. Mari ambil sisi positif dalam perceritaan ini ya. Oke, sekian dari Himawari Tarot. Dadah.